Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Saya Asraful Mu'alib SPDI. Saya merupakan guru pendidikan di SD Negeri Planglor 4 Kedunggalan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 2 IAIN Ponorogo tahun 2024. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 4 SD Negeri Planglor 4 Kedunggalan Ngawi. Berikut video kami, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allah sukses. Untuk memulai aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar ilmu yang akan kita dapat di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Siap, gerak, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak silakan dirapikan tempat duduknya dan pastikan hanya buku pendidikan agama Islam yang berada di atas meja. Silakan dicek kanan dan kirinya, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak sebagai kegiatan rutinitas kita yaitu membaca surat pendek, dan hari ini kita akan membaca surat Al-Ahzab. Marilah kita baca bersama-sama dan diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla na'ran data lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menghafalkan Pancasila. Silakan salah satu dipimpin, Mbak Wina, silakan maju ke depan untuk memimpin temannya. Yang lainnya silakan berdiri semua. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam musyawarah perwakilan. 5. Aturan sosial bagi seluruh
Indonesia. Sudah, silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih Mbak Wina. Selanjutnya anak-anak, Bapak mau menanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Masihkah ada yang ingat? Ada di papan proyektor kita. Tentang apa anak-anak? Silaturahim. Silaturahim diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim, yaitu pelajaran minggu lalu. Sekarang kita tepuk-tepuk dulu anak-anak biar pelajaran di hari ini menjadi pelajaran yang lebih semangat lagi. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Oke, are you ready? Ready. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kemudian Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama agar anak-anak dapat memahami keimanan kepada Rasul melalui penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua, agar anak-anak mengenal nama-nama Rasul dan tugas mereka. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu mencontoh nilai keteladanan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan 3 nabi dan rasul beserta mukjizatnya? Ayo, siapa yang bisa? 3 nama nabi dan rasul beserta mukjizatnya. Oh iya, silakan disebutkan. Ya. Ya. Ya, tepuk tangan itu Mbak Arifah. Mungkin yang lain mau menjawab? Tidak? Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa meneladani sikap para rasul di sekolah? Ayo. Mbak Kalila, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan nomor 2. Iya, menjadi anak yang jujur. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kalila. Bagus, luar biasa. Selanjutnya, Bapak mau menyampaikan sebuah materi. Silakan semuanya dilihat di depan pada proyektor. Ya, beriman kepada Rasulullah. Jadi memahami dan mengamalkan iman kepada Rasulullah Allah adalah bagian penting dari ajaran Islam. Ini berarti menerima dan mempercayai pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh para rasul. Kemudian pengertian iman kepada rasul. Apa toh iman itu kepada rasul? Iman kepada rasul berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa mereka adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Selanjutnya sifat-sifat rasul. Ada 4 anak-anak. Yang pertama, sidik. Apa itu sidik? Ya, jujur dan selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, amanah. Apa amanah? Percaya dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas. Ya, kemudian yang ketiga adalah tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan pesan Allah dengan utuh dan jelas. Ya, dan yang keempat fatonah. Cerdas, bijaksana, dan mampu memahami berbagai situasi. Ya, kemudian selanjutnya sifat wajib Rasul. Jadi yang sudah ada pada Rasul yang pertama adalah jujur, yang kedua terpercaya, yang ketiga menjalankan tugas, dan yang keempat
sana. Kemudian sifat mustahil Rasul, sifat yang tidak mungkin ada pada para Rasul. Yang pertama, berbohong. Mustahil bagi Rasul untuk berbohong atau melanggar amanah. Dan yang kedua, melanggar perintah Allah. Mereka tidak mungkin melanggar perintah Allah atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajarannya. Dan yang ketiga, bersikap egois. Mereka tidak akan pernah memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat. Selanjutnya, sifat jaiz Rasul. Yang pertama, makan dan minum. Rasul adalah manusia biasa yang makan dan minum seperti manusia lainnya. Yang kedua, berpakaian. Mereka berpakaian seperti manusia biasa dan tidak memiliki pakaian khusus. Dan yang ketiga, berkeluarga. Mereka menikah dan memiliki keluarga seperti manusia biasa. Next, tugas-tugas Rasul ada 4. Yang pertama, menerima wahyu. Rasul menerima wahyu dari Allah, menyampaikannya kepada manusia. Dan yang kedua, mengajarkan agama. Mereka mengajarkan agama dan nilai-nilai moral kepada umat. Yang ketiga, memberi contoh. Mereka memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membimbing umat. Mereka membimbing umat menuju jalan yang benar. Kemudian Bapak ada sebuah video, silakan dilihat, anak-anak diamati. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor. Yuk, dukung. Selanjutnya anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan sama Bapak, kemudian juga video tadi. Kemudian selanjutnya kita akan
melakukan diskusi agar pelajaran hari ini lebih mudah. Diskusi kelas ini kita lakukan bersama-sama. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, silakan ditulis anak-anak. Soal yang pertama, apa pesan utama dari kisah yang ditampilkan? Kemudian yang kedua, nilai apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kemudian soal yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan nilai tersebut di kehidupan sehari-hari? Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Silakan diambil poin-poin pentingnya tadi, diingat-ingat dari materi yang dijelaskan sama Bapak dan video tadi. Sudah anak? Oke. Soal pertama, apa pesan utama dari kisah yang ditampilkan? Kelompok sana mungkin? Pesan utama dari kisah ini adalah pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan petunjuk dan ajaran kebenaran. Ya benar, tepuk tangan untuk Mbak Ocha. Kemudian yang dari sini, nilai apa saja yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Keimanan yang kuat kepada Allah dan para rasulnya. Ya. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi rintangan, keteguhan dalam berdakwah dan menyampaikan kebaikan meskipun mendapat penolakan atau celah. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kalila. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan nilai tersebut di kehidupan sehari-hari? Ayo yang dari sini. Selalu berusaha meningkatkan keimanan kepada Allah, mengikuti ajaran yang disampaikan para rasul, bersikap sabar dalam menghadapi cobaan, tetap berbuat baik kepada orang lain, tidak mudah menyerah ketika menyampaikan kebaikan, contoh akhlak Rasulullah dengan memaafkan orang lain, berbuat baik tanpa pamrih. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yapi. Oke, dari kisah yang sudah kita tonton tadi, kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian selanjutnya anak-anak, Bapak ingin membuat sebuah kelompok, ya. Kelompok 1 ada Mbak Arifah, Keko, Wina, Ocha. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Putri, Kalila, Rafa, Kesha. Kemudian kelompok 3 ada Kenji, Vano, Yapi, Wahyu. Silakan berpindah. Oke, dari kelompok yang sudah dibuat oleh Bapak, ada tugas. Dari kelompok 1 akan membuat puisi, kemudian kelompok 2 akan membuat poster, dan kelompok 3 akan menggambar salah satu nama Rasul. Syarat membuat puisi itu harus ada keindahan bahasa, kemudian memiliki makna. Kemudian dari poster itu harus jelas dan memiliki pesan utama. Paham? Kemudian kelompok 3, jadi gambar Rasulullah itu gambar dengan warna yang bagus, kemudian menarik untuk dipandang. Oke? Akan Bapak bagikan Chromebook karena kalian akan mengerjakan kelompok menggunakan Chromebook.
Silakan dibuka. Kita akan mengerjakan tugas itu di Canva, anak-anak. Silakan dibuka, login, kemudian silakan dibuka Canva-nya. Bisa, anak-anak? Oke, sini bisa? Ya, silakan dicari. Ketik, silakan ketik. Oke, bisa Mas? Ya. Pastikan teman-teman kalian semuanya ikut mengerjakan, dikerjakan bersama. Sudah, Pak? Sudah. Selanjutnya hasil dari diskusi kita akan kita presentasikan. Dari kelompok 1, silakan dibawa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kelompok 1, yaitu membuat puisi tentang beriman kepada Rasulullah. Silakan dibaca salah satu. Di jalan yang lurus, mereka berjalan dengan iman yang teguh. Mereka menyeru Rasul Allah. Teladan kita dalam kebenaran. Mereka tidak pernah goyah. Mereka menunjukkan jalan yang lurus dalam keimanan dan ketakwaan. Marilah kita meneladani mereka dengan penuh hati dalam kebenaran, kesabaran, dan keimanan kita. Akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, di sini bisa diambil bahwa maknanya kita itu harus lurus menjadi orang yang selalu benar dan sabar. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan salam, kemudian duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai? Silakan maju ke depan, kelompok 2. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil dari kelompok 2 anak-anak, yaitu membuat poster tentang beriman kepada Rasulullah. Silakan pesannya, silakan dibaca. Rasul ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Ya, silakan salam, kemudian bisa duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Poster yang dibuat dari kelompok 2 adalah para Rasul ulul azmi. Luar biasa. Kemudian kelompok 3 sudah selesai? Silakan maju ke depan. Salam dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 tadi membuat nama Rasulullah. Ya, ini membuat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus dah anak-anak? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya anak-anak, Bapak ada LKPD yang harus kalian kerjakan.
dalam bentuk Google Form. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Alamatnya ada di depan anak-anak. Silakan masuk ke alamat yang sudah tertera di layar proyektor. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri anak-anak. Bapak berikan waktu 20 menit. Bisa dikerjakan. Sudah anak-anak? Silakan dikumpulkan. Bisa dikumpulkan ke depan Google Form-nya karena nilainya sudah masuk ke laptop Bapak. Silakan maju ke depan dikumpulkan. Luar biasa, dari 12 anak 10 anak sudah lulus KKM, nilainya luar biasa, dan 2 anak masih di bawah KKM. Selanjutnya anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyunya sebagai petunjuk hidup dan teladan bagi umat manusia. Kemudian perbuatan apa yang dapat kita terapkan dari nilai-nilai meneladani para Rasulullah di sekolah dan di lingkungan. Apa saja anak-anak yang dapat kita teladani? Kita harus menjadi anak yang jujur, kemudian jadi anak yang sabar. Terus apa lagi? Sopan, terus baik, dan pemaaf, juga penyayang. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan. Apa arti iman kepada Rasulullah? Mengutus rasul-rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Kalila, luar biasa. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan sifat utama yang dimiliki para rasul. Oh ya, ayo Mas Yapi. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya, sidik, amanah, tablik, kemudian fatona. Mas Yapi tepuk tangan, luar biasa. Dan soal yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Oh ya? Karena rasul-rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan petunjuk dan ajarannya, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Ocha. Luar biasa. Selanjutnya anak-anak, ada refleksi singkat dari Bapak. Sifat baik apa dari Rasul yang ingin kamu tiru? Ya.
Oh ya, kesabaran, kejujuran dari Rasulullah. Luar biasa. Mengapa? Mengapa? Kesabaran adalah kunci dalam menyelesaikan masalah. Kejujuran Rasulullah menjadi sifat yang sangat mulia dan tinggi. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ocha, luar biasa. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan topik pembelajaran kita pada minggu berikutnya, yaitu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa setelah belajar. Silakan Mas Yapi dipimpin teman-temannya untuk membaca doa setelah belajar. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disconnected.